Artis ini menemukan kedamaian di balik jilbab dan niqab. Sarah Booker dulunya adalah seorang model, aktris, aktivis, dan instruktur fitness. Seperti umumnya gadis remaja Amerika yang tinggal di kota besar, Booker menikmati kehidupan yang serba gemerlap. Ia pernah tinggal di Florida dan South Beach or Miami yang dikenal sebagai tempat yang glamour di Amerika. Kehidupan Booker ketika itu hanya terfokus pada bagaimana ia menjaga penampilannya agar menarik di mata orang banyak. Setelah bertahun-tahun, Booker mulai merasakan bahwa ia selama ini sudah menjadi budak mode. Dirinya menjadi tawanan penampilannya sendiri. Rasa ingin memuaskan ambisi dan kebahagiaan diri sendiri sudah mengungkungnya dalam kehidupan yang serba glamor. Booker pun mulai mengalihkan kegiatannya dari pesta ke pesta dan alkohol ke meditasi, mengikuti aktivitas sosial dan mempelajari berbagai agama. Sampai terjadilah serangan 11 September 2001 di mana seluruh Amerika bahkan di seluruh dunia mulai menyebut-nyebut Islam. Nilai-nilai Islam dan budaya Islam bahkan dikaitkan dengan deklarasi perang salib yang dilontarkan pimpinan negara Amerika Serikat. Booker pun mulai menaruh perhatian pada kata Islam. Pada titik itu saya masih mengasosiasikan Islam dengan perempuan-perempuan yang hidup di tenda-tenda, pemukulan terhadap istri, harem dan dunia teroris. Sebagai seorang feminis dan aktivis, saya menginginkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia, kata Booker seperti dikutip dari Saudi Gazette. Suatu hari, secara tak sengaja Booker menemukan kitab suci Al-Quran, kitab suci yang selama ini pandang negatif oleh Barat. Awalnya saya tertarik dengan tampilan luar Al-Quran dan saya mulai tergelitik membacanya untuk mengetahui tentang eksistensi, kehidupan, penciptaan, dan hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Saya menemukan Al-Quran sangat menyentuh hati dan jiwa saya yang paling dalam, tanpa saya perlu menginterpretasikan atau menanyakannya pada pastor, sambung Booker. Akhirnya Booker benar-benar menemukan sebuah kebenaran. Ia memeluk Islam di mana ia merasa hidup damai sebagai seorang muslim yang taat. Setahun kemudian ia menikah dengan seorang lelaki muslim. Sejak mengucap 2 kalimat syahadat, Booker mulai mengenakan busana muslim lengkap dengan jilbabnya. Saya membeli gaun panjang yang bagus dan kerudung seperti layaknya busana muslim dan saya berjalan-jalan dan di lingkungan yang sama, di mana beberapa hari sebelumnya saya berjalan hanya dengan celana pendek, bikini atau pakaian kerja yang elegan, tutur Booker. Orang-orang yang saya jumpai tetap sama, tapi untuk pertama kalinya saya benar-benar menjadi seorang perempuan. Saya merasa terlepas dari rantai yang membelenggu dan akhirnya menjadi orang yang bebas. Booker menceritakan pengalaman pertamanya mengenakan busana seperti yang diajarkan dalam Islam. Setelah mengenakan jilbab, Booker mulai ingin tahu tentang niqab. Ia pun bertanya pada suaminya apakah ia juga selayaknya mengenakan niqab atau pakaian muslimah, lengkap dengan cadarnya atau cukup berjilbab saja. Suaminya menjawab bahwa jilbab adalah kewajiban dalam Islam sedangkan niqab atau cadar bukan kewajiban. Tapi 1,5 tahun kemudian, Booker mengatakan pada suaminya bahwa ia ingin mengenakan niqab. Alasan saya merasa Allah akan lebih senang dan saya merasa lebih damai daripada cuma mengenakan jilbab saja, kata Booker. Sang suami mendukung keinginan istrinya mengenakan niqab dan membelikannya gaun panjang longgar berwarna hitam beserta cadarnya. Tak lama setelah itu mengenakan niqab, media massa banyak memberitakan pernyataan dari para polisi, jabatan Vatikan, kelompok aktivis kebebasan dan asasi manusia yang mengatakan bahwa niqab adalah penindasan terhadap perempuan, hambatan bagi integrasi sosial, dan belakangan seorang pejabat Mesir yang menyebut jilbab sebagai pertanda keterbelakangan. Saya melihatnya sebagai pernyataan yang sangat munafik. Pemerintah dan kelompok-kelompok yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia berlomba-lomba membela hak perempuan ketika ada pemerintah yang menerapkan kebijakan cara berbusana, tapi para pejuang kebebasan itu bersikap sebaliknya. Ketika kaum perempuan kehilangan haknya di kantor atau sektor pendidikan hanya karena mereka ingin melakukan haknya seperti jilbab atau cadar, kritik Booker. Sampai hari ini, saya tetap seorang feminis, tapi seorang feminis yang muslim yang menyerukan para muslimah untuk tetap menunaikan tanggung jawabnya dan memberikan dukungan penuh pada suami-suami mereka agar juga menjadi seorang muslim yang baik. Membesarkan dan mendidik anak-anak yang mereka akan menjadi muslim yang berkualitas sehingga mereka bisa menjadi penerang dan berguna bagi seluruh umat manusia.
menyerukan kaum perempuan untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan kemungkaran untuk menyebabkan kebaikan dan menentang kebatilan, untuk memperjuangkan hak berjilbab maupun bercadar, serta berbagi pengalaman tentang jilbab dan cadar bagi muslimah lainnya yang belum pernah mengenakannya. Papa Booker. Ia mengungkapkan banyak mengenal muslimah yang mengenakan cadar adalah kaum perempuan barat yang menjadi mualaf. Beberapa di antaranya, kata Booker, bahkan belum menikah. Sebagian ditentang oleh keluarga atau lingkungannya karena mengenakan cadar, tapi mengenakan cadar adalah pilihan pribadi dan tak seorang pun boleh menyerah atas pilihan pribadinya sendiri. Tukas Booker. Artis ini menemukan kedamaian di balik jilbab dan niqab. Sarah Booker dulunya adalah seorang model, aktris, aktivis, dan instruktur fitness. Seperti umumnya gadis remaja Amerika yang tinggal di kota besar, Booker menikmati kehidupan yang serba gemerlap. Ia pernah tinggal di Florida dan South Beach or Miami yang dikenal sebagai tempat yang glamour di Amerika. Kehidupan Booker ketika itu hanya terfokus pada bagaimana ia menjaga penampilannya agar menarik di mata orang banyak. Setelah bertahun-tahun, Booker mulai merasakan bahwa ia selama ini sudah menjadi budak mode. Dirinya menjadi tawanan penampilannya sendiri. Rasa ingin memuaskan ambisi dan kebahagiaan diri sendiri sudah mengungkungnya dalam kehidupan yang serba glamor. Booker pun mulai mengalihkan kegiatannya dari pesta ke pesta dan alkohol ke meditasi, mengikuti aktivitas sosial dan mempelajari berbagai agama. Sampai terjadilah serangan 11 September 2001 di mana seluruh Amerika bahkan di seluruh dunia mulai menyebut-nyebut Islam. Nilai-nilai Islam dan budaya Islam bahkan dikaitkan dengan deklarasi perang salib yang dilontarkan pimpinan negara Amerika Serikat. Booker pun mulai menaruh perhatian pada kata Islam. Pada titik itu saya masih mengasosiasikan Islam dengan perempuan-perempuan yang hidup di tenda-tenda, pemukulan terhadap istri, harem dan dunia teroris. Sebagai seorang feminis dan aktivis, saya menginginkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia, kata Booker seperti dikutip dari Saudi Gazette.